Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya keluarga dekat yang udah wafat. Tapi apakah diingat oleh kita? Enggak. Berlalu 1 minggu, 2 minggu, habis begitu saja. Bahkan terkadang orang tua kita sendiri yang wafat. Berlalu sekian minggu, sekian bulan, kita udah dengan aktivitas kita sendiri dan sudah melupakannya. Berapa banyak tokoh-tokoh politik, orang kaya raya, yang ketika dia hidup followersnya banyak, pengikutnya banyak, tetapi begitu mati berlalu habis begitu saja. Tapi lihat sosok Abdullah bin Alwi al-Haddad, 311 tahun. Beliau wafat di kota Tarim di Hadramaut. Kita di Al-Fakhriyah di Indonesia ribuan kilometer. Saya mau tanya, di sini ada nggak di antara kita yang satu zaman sama Habib Abdullah Haddad? Agak. Di sini ada nggak yang pernah ketemu sama Habib Abdullah Haddad? Enggak. Tapi kok bisa? Kita nggak kenal. Kita nggak ketemu, kita nggak lihat, tapi kita di sini mencintai Abdullah Haddad. Kita di sini membaca ratibnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Kita di sini mengkaji kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Nggak cuma di sini, di berbagai tempat, di berbagai penjuru dunia, kitabnya Habib Abdullah Haddad dibaca. Padahal beliau wafat 311 tahun yang lalu dan nggak ada seorang pun dari kita yang pernah ketemu beliau. Apa ini semua? Kalau bukan karena Allah, Tuhan yang menciptakan Abdullah Haddad, yang menjadikan keberkahan Abdullah Haddad seperti ini. 311 tahun beliau wafat, tetapi nama beliau masih disebut. Allah yang membuat itu. Allah yang menentukan itu. Tahu gak kenapa? Karena sosok Habib Abdullah Haddad adalah sosok yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan itulah yang dinyatakan oleh baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Idza habballahu 'abdan nada Jibril. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Fayuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi Jibrilu fi ahli sama. Ya ahli sama, innallaha yuhibbu fulana ibn fulanin fa'ahibbuhu. Fayuhibbuhu ahli sama, thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardh. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, beliau mengatakan, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Dipanggil oleh Allah, wahai Jibril, sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya fulan bin fulan. Engkau wahai Jibril wajib cinta kepada itu hamba. Subhanallah. Malaikat Jibril yang agung, pemimpin dari para malaikat, Allah wajibkan kepadanya untuk cinta kepada seorang hamba yang terbuat dari darah dan daging. Wajib cinta. Nggak sampai di situ. Setelah diperintahkan itu, Jibril memanggil seluruh penduduk langit, para malaikat, arwah tahirah, arwahnya para nabi, para aulia, seluruh penduduk langit dipanggil. Pengumuman, undang-undang datang dari Allah. Apa itu? Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya fulan, maka kalian semua wajib cinta kepadanya. Masya Allah. Seluruh penduduk langit mencintainya. Kemudian setelah itu kata Nabi, tsumma yudha' lahul qabul fil ardh. Kemudian Allah letakkan baginya penerimaan oleh penduduk bumi ini. Semua yang ada di bumi mencintainya, menerimanya dengan lapang dada. Ini kita buktinya sekarang. Kita penduduk bumi ini. Kita nggak kenal sosok Habib Abdullah Haddad, tetapi kita di sini semua cinta kepadanya. Semua membacakan Fatihah untuk Habib Abdullah Haddad. Ada yang dibayar di sini baca Fatihah bahkan Habib Abdullah Haddad? Nggak ada yang dibayar. Tapi ini tergerak dari dalam hati kita yang paling dalam. Siapa yang menggerakkan itu? Yang menggerakkan hati kita untuk cinta kepada Abdullah Haddad, untuk bertawassul kepadanya, untuk percaya kepadanya, kalau bukan Allah yang mencintai Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Sosok yang istimewa. Yang jadi pertanyaan besar, kok bisa ya Habib Abdullah Haddad dicintai oleh Allah semacam itu? Sebenarnya sederhana. Nabi SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi Sahih wal Imam Abu Nuaim, bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan fi hadis qudsinya, bahwasanya ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah Ta'ala bilang di dalam hadis qudsi yang sahih, seorang hamba ketika mendekatkan dirinya kepadaku,
Yang paling aku sukai dari hamba itu adalah tatkala dia melaksanakan hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Perkara yang wajib, baik itu dari segi perbuatan atau meninggalkan. Artinya, perkara yang wajib dilakukan, dia lakukan. Perkara yang wajib ditinggalkan, dia tinggalkan. Allah suka dari hambanya ketika mendekatkan diri dengan perkara wajib. Terus Allah Ta'ala bilang, wala yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku terus menerus melakukan perkara yang dianjurkan, yang sunnah, baik dari segi al-fa'il wa tark, melakukan perkara yang dianjurkan atau meninggalkan perkara yang dianjurkan untuk ditinggalkan, perkara yang makruh. Dia terus menerus seperti itu hingga dia mencapai satu titik, hatta uhibbah, titik di mana Allah katakan, aku cinta kepada hambaku. Allah, ini langkah yang Allah sendiri nyatakan di dalam hadits qudsi untuk mencapai titik kecintaan Allah kepada hamba, yaitu dengan melaksanakan kewajiban dan memperbanyak daripada sunnah yang disunnahkan. Maka itu Al-Habib Abdullah Haddad sendiri, beliau katakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Enggak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad melainkan saya berharap bahwa saya telah menjalankannya dan mengamalkannya. Dan itu enggak gampang, saudara. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menghitung sunnah-sunnah yang disunnahkan di dalam sholat aja itu lebih dari 1000. Kita sholat nintar sholat isya, itu di dalam sholat isya itu terdapat lebih dari 1000 sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Tahu gak? Ya kita aja gak tahu, ulama aja kagak tahu. Hanya orang-orang besar dari para fuqaha, para ulama yang tahu betul itu semua. Itu baru sunnah dalam sholat, belum sunnah-sunnah yang lain. Wal Habib Abdullah Haddad bilang gak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan saya telah menjalankannya. Masya Allah. Maka itu ketika beliau menjalankan kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad, beliau mencapai itu titik. Apa puncaknya? Hatta uhibbah. Allah, alangkah manisnya ucapan ini. Hatta uhibbah, hingga aku cinta kepadanya. Allah, Allah. Terus Allah bilang, fa idza ahbabtuhu, kalau aku dicinta kepada hambaku, bagaimana itu keadaan hamba? Seperti yang tadi disebutkan, Jibril wajib cinta, penduduk langit wajib cinta, penduduk bumi dijadikan oleh Allah menerimanya. Masya Allah. Itulah sosok yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan untuk mencapai martabat itu, ini dia, jalankan kewajiban, perbanyak yang sunnah. Wal Habib Abdullah Haddad, lihat, beliau jalankan itu hingga menjadi sosok yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Allah.